Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man ata'ahu wa taba'a ridha. Al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah. Al-mutakaffili bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya sehingga kita dipertemukan di tempat mulia ini. Dan semoga kita yang ada di tempat mulia ini juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap syafaatnya, berjumpa dengannya di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Musholla Ar-Raza Ustaz Muhammad Shaleh beserta jajarannya yang telah menerima kita dalam jadwal keliling kita, kuliah subuh kita setiap minggu. Alhamdulillah ini putaran kedua setelah Lebaran. Kalau hitungannya ini adalah putaran ke 105. Jadi perjalanan kita enggak sependek yang dibayangkan orang, tapi alhamdulillah sudah 105 kali pertemuan. Kita tetap istiqomah, mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami ucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan kekhilafan dari kita, dari jamaah, ya entah yang lain apa yang tidak bisa disebutkan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempatan ini kita bisa hadir, saya bisa hadir, bisa bermuajah, bertatap muka, bersilaturahim, karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada dua orang muslim dia bertemu, dia berjumpa, ma min muslimaini yaltaqiyani, bukan cuma berjumpa, wa yatasafahani, melakukan satu amalan musafahah. Apa itu musafahah? Berjabat tangan. Jadi jabat tangan ini bukan hal sepele. Kadang ada orang salaman begini doang, ujungnya doang. Ini belum berjabat tangan tuh. Berjabat tangan tuh nempel. Ada orang nempel begitu, assalamualaikum, ya ini doang. Ujungnya doang nempel udah. Ini bukan musafahah. Musafahah itu tangannya nempel. Illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Bahkan orang kita bukan cuma nempel doang, kadang-kadang cipika-cipiki. Tapi harus punya adab cipika-cipiki juga. Kalau mau cipika-cipiki, ini keringat lap dulu. Lihat nih kan habis ini kan kita salaman ya. Itu kan pada keringetan lap dulu. Sebab itu keringat nempel semua ke orang. Kata orang, ya dia keringetan dah, aku jadi melap. Baunya bau apa nih? Bau belerang katanya. Bau naga. Dilap dulu tuh. Ini etika. Jadi itu perlu diperhatikan saat. Selain bukan cuma cipika-cipiki kadang orang kita, tapi berpelukan. Ini beda nih rasanya nih. Bedain antara orang salaman cuma ujungnya doang atau pertama kagak nempel. Yang kedua ujungnya doang. Yang ketiga benar musafahah, dia berjabat tangan. Yang keempat tambah lagi berpelukan. Cipika-cipiki. Yang kelima berpelukan. Bahkan kalau orang Arab bukan cuma berpelukan. Dia ciuman. Tapi bukan mulut sama mulut, bukan. Badannya dicium tuh. Kalau dia sayang sama yang lebih tua, ini pundaknya dicium, kanan kiri, keningnya dicium. Bukan cuma peluk pipi, cipika-cipiki. Keningnya dicium, pundaknya dicium.
tangan dicium bolak-balik. Wah, macam. Ini bagian dari musafah, cara kita takzim kepada orang lain, cara kita menghormati orang lain. Maka kata Rasul, kalau tadi berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Maka pada saat itu dosanya berguguran. Dosa kita berguguran. Apalagi kemarin setelah Idul Fitri, begitu banyak orang yang kita temui, kita salaman, berjabat tangan, itu dosa berguguran. Betul? Betul ya? Apalagi ini sekarang lagi musimnya orang nikahin. Musim kondangan. Hari ini aja ada berapa kondangan? Hitung dah, hitung. 5 kan 6. Ntar kita kondangan ketemu lagi. Kuliah subuh ketemu. Ntar kondangan di sana ketemu lagi. Kondangan di sini ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Iya, salaman lagi. Gugur lagi tuh dosa-dosa. Ketemu lagi ya. Iya, mau mana? Gue sondu dah. Gue terus ketemu lagi, salaman lagi. Gugur lagi. Bahkan habis sholat, orang kita punya adat, punya kebiasaan bersalaman habis sholat. Ada orang mengatakan itu salaman habis sholat itu bid'ah. Nggak diajarin sama Rasul. Ini orang belajarnya cuma setengah ini orang. Saya kasih tahu, orang belajarnya cuma setengah. Hadis yang saya sebutkan tadi, itu amalan di luar sholat. Apa dalilnya? Kalau kita belajar usul fikih, segala sesuatu hukumnya mubah. Semua amalan selain ibadah, amalan ada 2. Ada ibadah, ada muamalah. Asalnya satu hukum muamalah mubah boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Saya tanya, orang salaman itu dalam sholat apa di luar sholat? Saya ulang, orang salaman di dalam sholat apa di luar sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salaman kan? Salaman di dalam sholat apa di luar sholat? Kalau salaman di dalam sholat itu nggak boleh, bid'ah. Jelas? Kalau salaman di luar sholat namanya muamalah, bukan ibadah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal satu amalan muamalah nih bukan ibadah. Hubungan manusia dengan manusia di luar ibadah. Dia hukumnya ibahah, mubah, boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ada nggak dalil yang mengharamkan orang salaman? Cari dalil, ada nggak yang mengharamkan orang salaman? Jadi salaman habis sholat boleh apa enggak? Pertanyaannya, habis sholat boleh apa enggak? Kenapa boleh? Karena dia di luar ibadah. Jelas? Jelas itu? Jadi kalau dia ngomong bid'ah, ngajinya kurang banyak ngajinya. Kecuali begini, sebelum salam, innaka hamidum majid, sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu baru salah. Jelas? Salaman di luar ibadah boleh. Makanya rame. Itu nggak diajarin sama Nabi. Ya nggak diajarin sama Nabi. Orang muamalah, ketemu orang salaman. Kanan kiri kita salaman. Sholat Jumat, orang banyak di musola, orang banyak di masjid sholat Jumat. Kita datang dari belakang, nyeruntul aja tiba-tiba ke depan. Allahu Akbar. Kata orang yang duduk apa? Siapa sih itu orang? Kagak ada adabnya bisa. Kita dilewatin, dilangkahin, salaman kagak, nyolek kagak. Ada yang begitu orang? Kalau ada yang begitu, itu tandanya orang kagak ngaji. Bener nggak? Kadang-kadang malu ke depan. Nah, salaman banyak banget ini orang. Di belakang aja dah. Jadi di belakang dia. Nanti baru ketika diri, baru dia masuk ke depan. Habis itu salaman lagi, boleh? Boleh. Oh, ini etika. Maka dari itu ketika Syawalan ini, kita berjabat tangan kepada semua orang. Banyak orang. Dosa-dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di sini perbedaan para ulama. Apa perbedaan para ulama?
masalah aula mastumun nisa, menyentuh tangan perempuan, baru ada perbedaan pendapat para ulama. Apa yang pertama? Ini madhab Asy-Syafi'i. Madhab kita nih, kita kan ngikutin madhab kita termasuk Syafi'iyun, pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhabnya para pengikut Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Orang kita kalau salaman sama perempuan, batal nggak wudhu kita? Kita wudhu nih, salaman sama perempuan, batal nggak wudhu kita? Kenapa batal? Karena dalam Al-Quran ada satu ayat menjelaskan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, maka menjadi batal itu wudhu kita. Kepada siapa batal itu? Kepada perempuan yang bukan mahram. Siapa itu yang bukan mahram? Perempuan-perempuan yang boleh dinikahi. Namanya bukan mahram kita. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Ingat nih, nyebutnya mahram, bukan muhrim. Jangan salaman, bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakai ihram. Orang lagi pakai ihram nih, namanya muhrim. Bukan muhrim. Iya, memang bukan muhrim, orang lagi gak pakai ihram. Beda ini, muhrim. Bukan muhrim nyebutnya. Orang-orang yang boleh dinikahi namanya bukan mahram kita. Bukan mahram kita tuh dia, berarti boleh nikahi. Oh, dia mahram kita, berarti dia nggak boleh nikahi. Adik nggak boleh, kakak nggak boleh, ibu nggak boleh nikahi tuh. Tapi selain itu, bukan mahram kita, boleh nikahi. Namanya mahram, bukan muhrim. Salah menyebut muhrim. Muhrim itu dalam tata bahasa Arab namanya orang yang pakai ihram, Makanya kalau pakai ihram ada doanya tuh. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika, panjang doanya. Alal muhrimi, kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar kita yang pakai ihram ini, ya ketika pakai ihram dijaga jawahir indra kita dari godaan-godaan selain apapun ya yang bisa merusak ihram kita, namanya muhrim disebut. Aula mastumun nisa, menyentuh. Nah, di sini berbeda pendapat. Salaman dengan orang yang bukan mahram maka batal wudhu kita. Ini indah Syafi'iyah, menurut pandangan pengikut Syafi'i. Tapi menurut madhab Malikiyah, Malik nih, menyentuh lain jenis, menyentuh orang yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu kita. Kita nyentuh orang nih, perempuan, orang lain kesentuh, nggak batal wudhu kita. Makanya kalau bapak berangkat ke Maroko tuh madhabnya Maliki. Berangkat lagi ke Libya, madhabnya Maliki. Berangkat lagi ke Aljazair, itu Maliki itu madhabnya. Afrika bagian utara itu madhabnya Maliki itu. Dia kalau nyentuh orang lain nggak batal ya. Pak Bambang Popon ada. Mazhabnya Maliki itu dia. Allahu Akbar. Begini dia agak sedekap. Maliki itu. Kalau kita Allahu Akbar. Begitu Maliki. Dia nyentuh perempuan nggak batal tuh. Mazhab Malikiyah. Pengikut Maliki. Kenapa nggak batal? Dia batalnya kalau ada nafsu. Kalau dia punya syahwat baru batal. Aduh, perempuan cakep banget itu. Batal baru tuh dia. Tapi kalau dia tidak ada syahwat, nggak batal. Makanya kemarin ketika lebaran banyak dari orang kita pindah madhab. Dari Syafi'i, madhabnya pindah ke Maliki. Lihat sama siapa ya tetangga, oh assalamualaikum, cipika-cipiki lagi. Makanya kata orang Afrika Utara, wah Indonesia kalau lebaran pindah madhab rata-rata. Yang madhabnya Maliki pindah jadi madhab, awalnya Syafi'i jadi Maliki, pindah madhab ya. Bahkan ada satu pendapat Hanafiyah. Apa kata pendapat Hanafiyah? Sentuhan pakai syahwat juga nggak batal. Sentuhan nih pakai syahwat nggak batal. Kenapa? Nabi Muhammad pernah ketika dia sudah berwudu, dia mau berangkat ke masjid. Dia cium itu bininya. Bini dicium. Udah wudu mau berangkat ke masjid, bini dicium. Nah,
Berangkat ke masjid, langsung sholat. Langsung sholat. Maliki pendapatnya itu tuh. Nabi pernah nyium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Sampai masjid Nabi langsung sholat. Nggak pakai wudhu lagi. Itu tandanya nggak batal tuh wudhu. Tapi mazhab Hanafiyah, dia katakan apa? Ini yang membatalkan wudhu seseorang yang sudah berwudhu kalau dia melakukan satu perbuatan mata, yakni dukhul, berhubungan suami istri, itu baru batal. Jadi membatalkan wudhu itu hubungan suami istri baru batal. Dukhul, masuknya sesuatu pada satu lubang, itu yang membatalkan wudhu. Selama belum masuk, belum batal. Mazhab Hanafi. Siapa ini mazhab Hanafi? Kebanyakan orang daerah India, Pakistan, itu mazhab Hanafi itu. Orang apa Damaskus, apa sih Damaskus itu ya? Apa sih Damaskus namanya? Syria, orang Libanon, itu banyak kan mazhabnya Hanafi itu. Iya itu mazhab Hanafi itu. Dia sentuhan nggak batal. Mau pakai nafsu mau nggak batal. Kalau dukhul baru batal. Oh. Jadi beda-beda. Kenapa kita kebanyakan ambilan Syafi'iyah? Kenapa kita pakai mazhabnya Syafi'i? Karena ihtiyatnya lebih tinggi. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat itu kehati-hatian. Orang Arab nyebutnya namanya haitun. Apa itu hait? Hait itu artinya tukang jahit. Hait. Bukan haid. Pakai dua itu haid. Haid itu lagi itu mah kuat datang bulan. Haitun, pakai to. Haitun. Artinya tukang jahit. Hait. Tukang jahit kalau jahit hati-hati apa kagak? Hitung dia. Namanya haid. Istilahnya ihtiyat, kehati-hatian. Makanya kalau jahit hati-hati banget. Ngeri. Apa jahitan yang belok dikit? Kan kita begitu kalau jahit baju. No, jahitnya sama tukang nonjon, bagus jahitannya. Habib Jafar aja bajunya bagus tuh, hitam-hitam. Sama Pak RW Sayuti bajunya. Begitu misalnya. Lihat jahitan yang bagus. Jahitnya di mana ya? Jahitnya di sono. Oh iya, jahitannya bagus itu. Awas aja Pak RW. Aman ya? Kata Pak RW, baju gratis ini. Dijahit yang bagus. Makanya hati-hati yang bagus. Jangan sampai dia belok. Jangan sampai belipet. Jangan sampai... Termasuk juga ketika dia menjahit. Jangan sampai itu jahitannya jarumnya kena tangannya. Makanya haid disebut. Ihtiyat, kehati-hatian. Kenapa ini madhab kita pakai Syafi'iyah yang kehati-hatiannya tinggi banget? Untuk menambah keyakinan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sholat aja hati-hati banget. Takbir aja harus bareng dengan niat di dalam hati. Yang dilafalkan dalam hati sama takbir berbareng. Usolli. Udah soleh apalagi tadi? Usolli fardhus subh. Dengan takbirnya Allah usolli Allah. Kenapa ngulang-ulang terus? Kehati-hatian, dia takut ibadahnya ini nggak sempurna. Maka dari awal kehati-hatian tinggi, dari awal dia harus sempurna dari mulai takbir Allah. Ini Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i begini. Padahal dalam beberapa mazhab yang lain, usolli atau niat dilafalkan itu tidak merupakan rukun. Ada orang yang Hanabilah, mengikut Imam Hambali. Allahu Akbar. Udah begitu doang. Lalu kagak niat? Kagak. Allahu Akbar. Allah udah tahu gue mau sholat apa. Begitu maksudnya. Kalau kita usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah, sambil mengucap Allah dalam hati, saya niat sholat subuh 2 rakaat. Kan begitu ya? Kan gitu. Ada yang coba bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ada yang dengan bismillah dia meyakini dalam hatinya sholatnya sempurna. Ada yang harus dengan usolli, dengan niat dan diucapkan takbir, baru dia akan merasakan kesempurnaan dalam sholatnya. Ini kan perbedaan mazhab. Ya. Ada yang ketika dia masbuk, ya Allah udah mau ruku nih, Allahu Akbar. Jangan-jangan dia kagak niat itu.
Tapi malaikat tahu dia ke masjid pasti mau sholat. Sholatnya apa? Ya sholatnya itu ngikutin imam. Bener nggak? Diterima nggak tuh sholat kita? Kalau yang parku, ya apa yang kaku, orang yang kaku kan itu yang kaku. Lu nggak selalu sholat lu, harus niat dulu. Lah itu imamnya keburu udah tahiyat awal, nggak dapet dia 1 rakaat, ninggalin dulu. Ya udah daripada ini ninggalin aja 1 rakaat sayang. Tapi ada orang yang nggak mau sampai ketinggalan, dia langsung. Ini perbedaan madhab, perbedaan pandangan madhab, jangan jadi perpecahan di antara kita, jangan. Ya, apalagi kalau kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, itu ngeliat orang sholatnya macam-macam modelnya. Orang Indonesia ada. Saya pernah lihat orang Indonesia kalau takbir begini. Allah. Ini sih. Aduh gini. Ini dia nge-rap, mungkin lagi nge-rap. Lagi nge-rap. Penyanyi dia rapper mungkin. Ya Allah. 3 kali. Kenapa? Sunnahnya 3 kali. Wudu aja 3 kali. Wudu aja 3 kali. Allahu Akbar. Ada yang mendahulukan kanan. Kanan dulu, baru tutup. Tapi tanya dulu dia dalilnya dari mana. Karena perbedaan pendapat tuh. Udah kita mah yang biasa aja. Allah. Yang Syafi'iyah, ini tangannya sejajar dengan muka kita. Ini ketiaknya dibuka. Ya. Ini jempolnya sejajar dengan telinga. Afdolnya ditempel sama telinga. Allah. Kalau di kanan kiri kita ada orang takut ganggu, lepit dikit. Allah. Yang penting menghadap ke kiblat, jempolnya sejajar dengan telinga. Kalau dalam fikih sunnah, jempolnya ditempel di telinga. Allah. Kalau Hanabilah di sini, Allah. Macam-macam kan? Ada yang ketika dia mau diri dari duduk di antara 2 sujud, ya, dari sujud langsung diri ke atas. Ada yang tangannya begitu nepaknya, ada yang digepel. Macam-macam. Ini khilafiyah. Jangan jadi ribut karena khilafiyah ini. Ini kadang-kadang ada bukan malah mencerdaskan orang lain, tetapi dia malah peruncing khilafiyahnya. Kita ini sholat pakai sarung. Kita ini sholat pakai sarung. Ada sebagian orang mengatakan ini bukan sunnah pakai sarung. Makanya ada orang sholatnya pakai celana terus. Pakai celana terus. Boleh nggak apa kagak? Boleh pakai celana, boleh pakai sarung. Sarung ini dalam bahasa Arab namanya izar. Itu pakaian ihram cuma 2 lembar. Ada yang atas namanya rida. Rida itu sorban. Makanya kita ngikutin sunnah nih. Mau ibadah pakai 2. Yang pertama pakai rida namanya sorban. Ini sunnah nih sorban nih. Yang punya sorban di rumah pakai. Bawa sorban pakai. Ini sunnah Nabi. Pasti saya yakin rata-rata punya sorban semua di rumah. Punya nggak? Besok bawa pakai. Ini sunnah. Pakai kudungan bini nggak apa-apa. Ini sunnah nih sorban. Namanya rida, sunnah. Punya di rumah, bawa, pakai. Saya kan belum pernah haji, saya belum pernah umroh. Pakai. Ini sunnah nih, sorban. Saya belum pernah umroh, malu makanya. Di rumah ada, pakai. Orang Arab itu, mau dia udah pernah haji mau kagak, dia pakai nih sorban. Buat apa? Fungsinya buat nutup kepala. Imamah ini. Kenapa? Karena cuaca yang terik, nutup kepala, itu pakai sorban tutup. Ada yang ngomong, itu makan adat India. Emang dia jalan-jalan ke India mulu sih. Mungkin dia selama hidupnya nontonnya film India mulu. Kucu-kucu hotahe, ya kan, kabikusi kabigem, apa dan lain sebagainya. Ini kan sunnah. Pakai. Nih, sorban. Besok pakai, yang punya sorban pakai. Cakep. Orang pakai sorban cakep tuh. Lihat rata-rata usaha-usaha kita pakai sorban. Tuh, Ustaz Tengku bawa sorban kagak dipakai, ditaruh doang tuh dia. Coba kalau dipakai kan ganteng tuh.
Cakep, bagus. Ini pakai. Besok yang punya sorban pakai. Ini sunnah, rida. Namanya rida. Pakai sarung, ini sunnah juga. Pakaian ihram kan yang bawah namanya izar. Sarung. Cuma kalau ihram dia dalamnya nggak ada isinya. Nggak boleh pakai apa-apa. Cuma pakai sarung doang. Makanya ada santri-santri di pesantren. Di saking dia mau ngikutin sunnah Rasul. Dia kalau pakai sarung kagak pakai sempak. Bener, anak pesantren tuh kalau pakai sarung kagak pakai daleman. Bener, makanya dia kalau lagi sujud dia ngampleh. Kalau lagi sujud dia ngegantung. Anak pesantren, kenapa nggak pakai daleman? Ditanya. Karena dia menghindari najis yang menempel di tubuhnya. Bukan nggak punya sempak, punya. Bukan nggak punya daleman, punya. Cuma dia lepas. Saya kalau sholat di rumah itu saya lepas daleman. Kenapa? Kita takut ini bekas najis, kita ngencingan, kita nggak tahu. Lepas. Tapi ketika lagi di tempat umum, ke masjid musola, pakai. Mentang-mentang santri dulunya, bener-bener ngikutin sunnah dari pesantren, bener-bener ngampe, pakai. Bahkan bukan cuma dalaman doang, pakai celana pendek juga, atau pakai celana pangsi juga. Itu kan? Pakai. Jadi ini sunnah, ini juga sunnah. Makanya kita perbedaan pendapat masalah khilafiyah jangan diperuncing. Saya yakin orang gandul ini semakin tinggi keilmuannya, semakin banyak bergaul, semakin mudah menerima perbedaan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau orang bergaulnya sedikit sama orang lain, pergaulannya nggak luas. Di situ aja, kaku aja. Ngurusin musola begitu aja ngurusin musola, nggak ada apa sih namanya, skurism istilahnya, inovasi. Ngurusin masjid begitu aja, nggak inovasi terus bikin. Bergaul kita, maka kita akan lebih terbuka, cara pandang kita, mindset kita terbuka tuh. Oh ternyata ini yang baru, oh sekarang lagi booming ini nih, oh sekarang kalau model begini nih, begini, ngikutin selama tidak melanggar syariat. Tuh. Orang wakaf musola nih, orang wakaf musola. Tiba-tiba ini musola direnov, dibongkar. Kata yang wakaf, gue udah wakaf dibongkar. Bagaimana hukumnya? Mengubah objek wakaf hukumnya bagaimana? Ayo pada bingung deh. Mengubah objek wakaf gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Iya enak banget jawabnya boleh. Orang dia udah ngubah. Kata Pak Boy, boleh. Yang beliau yang bongkarin semua masjid. Boleh apa enggak? Hah? Objek wakaf boleh nggak diubah peruntukannya? Artinya kan kita berubah dari pandangan Syafi'iyah. Kenapa banyak di kampung-kampung itu kalau kita ngeliat musola, udah pada bulu, kagak dibersihin, kagak dirapihin gitu musola. Udah pada enggak, saking apa? Saking mereka hanya berpegang teguh pada satu madhab, tidak boleh mengubah. Madhab Syafi'iyah tuh kebanyakan pengikut Imam Syafi'i, dia tidak boleh mengubah peruntukannya. Dia tidak boleh mengubah objeknya. Kalau kita cuma berpatokan hanya pendapat itu, ketinggalan zaman kita. Bangunan masjid musola udah model-model yang cakep-cakep banget, masih begitu-gitu aja kita. Betul apa enggak? Betul. Maka gunakan pendapat yang lain. Ternyata ada imam madhab yang lain, dia membolehkan mengubah bangunannya, mengubah bentuknya. Untuk apa? Limaslahatin, untuk kemaslahatan. Kalau cuma begini, kapasitas jamaah lebih banyak. Enggak muat, berarti harus direnovasi, berarti harus diubah. Maka ambil pendapat yang membolehkan mengubah itu. Ini kan perbedaan ini kan khilafiyah nih. Betul nggak? Khilafiyah furu'iyah, perbedaan pendapat, masalah-masalah cabang agama, nggak ada masalah, nggak ribut. Tapi ada sebagian tempat di sana, di ujung-ujung Bogor, di ujung-ujung daerah, dia berpendapat tidak boleh mengubah bentuknya, tidak boleh mengubah peruntukannya, maka dia jumud, dia terbatas hanya situ saja dan tidak berkembang. Tapi alhamdulillah di Gandul, mindset kita berkembang, bergaul dengan banyak orang, cara pandang kita berkembang, cara pandang kita terbuka, menerima apapun perbedaan. Makanya enak di Gandul.
Banyak orang pinternya, bukan minterin orang. Banyak orang yang menginformasi kita, banyak orang yang menganggap kita saudara, walaupun kadang nggak kenal. Bener nggak? Saya yakin di sini kan kagak kenal ini. Nama saya tanya dah. Muka pada kenal muka. Coba namanya kenal apa kagak? Ustadz Tengku aja yang biasa bikin acara di kuliah subuh, dia nggak tahu, lupa kadang-kadang ini siapa namanya ya. Mukanya iya no, rumahnya sono no. Jalan Sawo ya, Pak ya. Ya, Pak. Jalan Sawo no, masuk ke dalam ya, Pak ya. Tanya Ustadz Tengku namanya siapa? Kagak tahu. Pokoknya mukanya ini dia. Ini dia mukanya begini, rumahnya di sini. Namanya siapa? Lupa namanya. Tapi alhamdulillah kita dipersatukan dalam persaudaraan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan persaudaraan ini tidak terputus sampai sini, terus sampai kita nanti dipertemukan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kehilafan, mohon dimaafkan sekali lagi dari hamba yang dhaif ini. Lain waktu kesempatan kita berjumpa lagi, bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.